mengucapkan syukur Terima kasih Tuhan. untuk perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami, bagi keluarga kami, Terima bagi kasih. setiap kegiatan kami. Tuhan, hari ini kami serahkan kegiatan kami hari ini. Tuhan bekerja bagi setiap kami. Kasih-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami. Kami juga hari ini mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah hidup kita ada di dalam Dia. Diambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari 2 dan 3 Yohanes dan kitab Yudas. Saya akan membacakan Matius 16 ayat 24 sampai 27. Demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran yang banyak manusia tidak menyadari karena ditutupi oleh iblis, yakni bahwa Tuhan adalah sumber hidup bagi manusia. Agar manusia dapat hidup adalah jika ia dekat dengan sumber hidup itu, yakni Tuhan. Jika menjauh dari Tuhan, maka pada hakikatnya manusia akan mengalami kematian menyeluruh, bukan saja kematian secara fisik. Namun iblis menipu manusia dengan mengatakan bahwa manusia akan bebas merdeka jika melepaskan diri dari Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang diperdaya oleh tipu muslihat iblis ini. Mereka berpikir dengan jauh dari Tuhan, maka mereka bisa hidup bebas dan seenak hatinya. Padahal apa yang mereka alami adalah seperti candu yang makin lama akan makin menggerogoti hidupnya di dalam kehampaan. Itulah dosa. Dosa pada intinya adalah berfokus pada diri sendiri, pada pemuasan diri berdasarkan keinginan hati dan hawa nafsu sendiri. Dosa menyebabkan hati seseorang dikuasai oleh keinginan pribadinya. Dosa membuat saya ingin menetapkan aturan saya sendiri bagi diri saya maupun bagi orang lain. Dosa selalu ingin mendominasi. Bahkan dosa menyebabkan saya menyalahgunakan anugerah Allah untuk kepentingan dan agenda saya pribadi. Dosa mendorong saya untuk menentukan jalan hidup saya sendiri dan meminta atau mendesak Allah untuk mengesahkannya. Dosa membuat saya menuntut dan tidak sabar. Semua harus terjadi seperti yang saya inginkan. Jika saya melihat apa yang terjadi tidak sesuai dengan agenda saya, itu akan memicu kemarahan dan kegelisahan saya. Dosa membuat saya melakukan apa saja yang bisa saya lakukan agar tujuan saya tercapai, tidak peduli apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Prinsip kerajaan Allah
berkata sebaliknya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di ayat 25. Sementara manusia dalam dosa mati-matian memperjuangkan hidupnya, kesenangannya, dan keberhargaan dirinya, maka prinsip kerajaan Allah mendorong orang untuk tidak fokus kepada dirinya sendiri. Yesus bukan saja memanggil kita untuk memikul salib dan menyangkal diri, namun untuk menyerahkan seluruh hidup kita, termasuk kehendak kita dan tujuan hidup kita kepada Dia. Sebab ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, di situ kita mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Di luar Dia, manusia hanya mengejar hidup yang tanpa makna, yang hanya bersifat sementara. Mungkin ia mendapatkan harta, popularitas, dan lain-lain, namun ia kehilangan satu hal yang paling berharga, yakni nyawanya sendiri. Saudara, Yesus sendiri katakan di ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita tidak dapat fokus kepada dua hal sekaligus. Yesus mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Ketika hati kita fokus kepada dunia atau diri sendiri, maka kita akan kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Tetapi anehnya, ketika kita menaruh fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan semuanya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu menandakan fokus kita, prioritas kita. Mengapa ketika kita mencari Tuhan dan memprioritaskan Tuhan, kita akan mendapatkan segalanya? Karena Tuhanlah pemilik dari alam semesta. Surga dan bumi, Dia yang punya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Memegang erat-erat impian kita tentang apa yang kita ingin capai, alami dan nikmati adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah mengalami kehidupan yang sebenarnya. Sebagai gantinya, kita akan mengalami proses degradasi kehidupan sampai tidak ada yang tersisa. Saudara, hidup kita tidak dapat ditemukan di luar hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Dialah sumber hidup itu. Hanya di dalam Dia terdapat kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami mengenal Engkau. Engkaulah sumber hidup. Hanya dari Engkau terdapat perkataan hidup yang kekal. Sebab itu ya Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Untuk selalu mempercayakan hidup kami ini kepadamu. Karena tidak ada sumber hidup selain dari Engkau. Dan ketika kami mempercayakan hidup kami akan mengalami dan mendapatkan hidup
yang sesungguhnya. Tuhan, tarik kami kembali ketika kami mulai melangkah ke jalan yang salah. Tarik kami kembali ketika kami mulai melangkah di luar dari rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.